bilang budaya. Bingung gua makanya. No comment lah itu. Nggak ada budaya ngerusak itu nggak ada. Kita nggak, budaya kita itu Budaya gotong royong. Maksudnya budaya minta Minta THR THR itu. dari ormas. Minta THR, ormas minta THR tuh katanya budaya. Ya nggak bisa dong, berhenti. Masa Mas Andi, ada satu masalah dunia usaha yang justru dianggap budaya. Minta THR. Minta THR. Itu jadi isu gak sih? Super jadi isu. ormas-ormas itu. Apalagi ormas-ormas. Saya ngalamin lagi nih sekarang. Karena kan balik lagi. Ah, gimana? Iya, itu tuh. Dan THR itu kan konsepnya kan tunjangan hari raya mestinya dibayar kepada para pekerja. Iya. Pekerja. Yang berkeringat kan. Malah ada hadisnya itu lah. Bayarlah sebelum mengering keringatnya kan gitu. Jadi yang berkeringat itu siapa? Ya karyawan. Yang dapat THR ya karyawan lah. Nah kayak ormas-ormas dulu itu waktu bisnisnya lagi booming ya udah daripada nggak pusing kita. Daripada ribet ya, daripada ribet. Ada ribet lah, Udah daripada jalan di ditutup demo. gitu kan biasanya. Udahlah sekarang ini mereka juga ikut ngencangin ikat pinggang. Lebih berkontribusi. Ormas-ormas itu ada yang memiliki kontribusi positif juga. Nggak semuanya ya, tapi per hari ini ya lebih peka lah. Keadaan ekonomi kita lebih. Karena lagi ormas tidak merasa baik. berkeringat juga kan, jagain. Kalau yang dijagain itu ya diformalize dong. Kalau dia jagain, ya dia Ya, masuk charge. karyawan. Dia kirim invoice, bayar pajak. Iya. Tapi bener Mas, bahwa ormas itu juga menjadi satu isu yang membuat banyak investor akhirnya. Oh iya. Oh iya? Sangat. Iyalah. Mas Andi, Setiap kali ada demo-demo ngerusakin truk terus viral di mana-mana, nyampe Sensitif. ke investor di luar negeri ya mereka bilang udah wait and see dulu deh. Ini kok kayak begini ya. Nah, Pak Prabowo tagline-nya dari dulu nggak pernah berubah. Strong and firm leader. Jadi strong government ini harus pastikan tidak ada lagi toleransi terhadap kegiatan-kegiatan yang merusak, destruktif, dan tidak menciptakan situasi iklim investasi yang kondusif. Masalahnya jumlahnya makin banyak Nggak, ormasnya. Wamenaknya bilang budaya. Bingung gua makanya. No comment lah itu. Gak ada budaya ngerusak itu nggak ada. Kita nggak, budaya kita itu Budaya gotong royong. Maksudnya budaya minta Minta THR THR itu. dari ormas. Minta THR, ormas minta THR tuh katanya budaya. Ya nggak bisa dong, berhenti. Mas Andi pernah terima ormas berapa banyak? Oh waktu banyak Sampai banget. intimidatif nggak? Sampai intimidatif waktu saya dulu masih di punya investasi yang saya jalankan sendiri itu ya mereka datang minta, nggak pakai surat, datang Rame-rame. ya, rame-rame. Dan kalau bisnisnya lagi oke segala macam kita pikir ya Boleh lah. daripada ini Daripada sekarang rame. lagi nggak bagus bisnis. Hotel-hotel lagi pada berat. Iya. Restoran-restoran juga ya alhamdulillah Ramadan ini mulai penuh tapi ada pengurangan. Angka orang mudik turun 24% prediksinya. Ini kan berarti seluruh ekosistem ini sekarang lagi harus berhemat. Ya kalau lagi berhemat ya kita harus kurangi juga. Mudik turun sampai 24%, gulungannya akan mengerikan. Ya nggak sih? pasti dari transportasi, pasti dari hotel, kuliner. restoran, kuliner itu akan terasa semua. Tapi kan ini dalam konteks berkurangnya 24%. Dulu ya 200 juta waktu tahun 2024 itu kan peak setelah COVID kan. Iya. Ya. 200 juta. Nah ini karena Turun. daya beli dan segala macam turun 24%. Saya pikir nanti mendaratnya itu di ya angka 15% lah gitu loh. Ini kan prediksi kan. Ini kan survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan. Iya. Tapi berarti kita harus mengantisipasi ada pelemahan di transportasi, di kuliner, hotel maupun beberapa sektor-sektor yang cukup padat karya ya sebetulnya. Ini yang harus diantisipasi. Oke, ini tadi kita udah ngobrol, saya hitung Mas Andi nyebut Pak Prabowo 5 kali, nyebut Pak Jokowi 2 kali. Abis lebaran kan isunya ada reshuffle. Nah, ini. Lagi nih. Balik lagi. Kembali lagi. Ini sebelum kita closing deh kan, udah dikasih kode katanya. Gitu. Udah ada telepon atau WhatsApp. tiba-tiba Pak Dasko WA gitu ya. Bro. Sibuk nggak bro? Atau kalau misalkan ditelepon, gimana tanggapan Mas Andi? Ya kontribusi kepada negara itu kan
bermacam-macam dan sekarang saya kontribusi di dunia usaha. Pernah kejadian juga kan di 2019 waktu habis Pilpres, saya di luar pemerintahan kan sampai 1 tahun, sampai pada satu saat setelah berkali-kali diminta dan waktu itu memang membutuhkan pariwisata, saya diminta untuk di kementerian kan pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya nggak mau berandai-andai, bro. Saya pikir kontribusi saya sudah sekarang saya lakukan di jalur yang memang saya sangat passion. Saya memiliki energi yang dan waktu sekarang, waktu yang berlebih. Mudah-mudahan ini bisa membantu Pak Prabowo dari luar pemerintah. Ya paling Pak Prabowo juga lihat kan catatan ketika Bang Sandi jadi Menteri Pariwisata kan jelas tuh kan. Dari segini langsung bisa segini kan. Itu aja. Gue kira mau lu smash lagi. Bisa. Nah itu kan pasti dilihat kan. CV-nya kan dilihat. Dari pariwisata segini bisa langsung segini gitu. Sekarang? Sekarang kan ya baru 6 bulan kan. Jadi pesannya, Kasih waktu lah. Kasih waktu sebelum reshuffle. Jadi pesan Bang Sandi untuk Lebaran yang sedang di tengah keprihatinan gimana nih kepada masyarakat? Ya, ini bulan bulan Ramadan, Ya. bulan kita meningkatkan ketakwaan. Nanti hari Idul Fitri adalah hari kemenangan. Saya setuju sama podcast baru ini dengan narasi yang sangat positif. Memang kalau dilihat headline di mana-mana bikin pusing kepala. Tadi Nisa ngomong, wah ini gimana korupsi ini itu orang akhir takut. Korupsi itu kita lihat bahwa ini adalah kanker yang harus kita enyahkan dari NKRI, dari bumi pertiwi. Nah gimana caranya ini narasinya tersampaikan bahwa yang dilakukan Pak Prabowo ini adalah betul-betul berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi ekonomi kita dan meninggalkan praktek-praktek buruk. Dan yang kedua bahwa investasi di sumber daya manusia dengan makan bergizi gratis dan lain sebagainya ini akan menjadi salah satu anak tangga kita untuk menuju Indonesia emas. Nah gimana caranya ini membangun kepercayaan itu kembali. Satu lagi Mas Andi. Pesan untuk kaum menengah atau kaum mendang-mending. Yang nggak dapat bantuan sosial, Ya. tidak bisa menikmati hasil dari kekuasaan. Atau tidak punya privilege. Tidak punya privilege karena dia bukan anak pejabat atau lingkungan, dia ada di tengah-tengah. Yang berat ke atas juga berat ke bawah. 2S, Apa tuh? Apa tuh? banyak bersyukur. Oh. Kalian masih paling tidak hari ke hari hidupnya. Mereka itu kan masuk di golongan yang minimal bulan ke bulan kan. Iya. Kan dibagi 3 nih, ada yang hari ke hari, Harian, ada harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. ada yang bulanan. Mereka ini masuk yang di bulanan. Mereka harus banyak bersyukur. Dan kalau mereka bersyukur insya Allah ditambahkan nikmatnya. Yang kedua, S-nya sabar. Wah, Insya Allah kita bisa. Jadi sampai sekarang masih syukur dan sabar, ya. Jadi syukur dan sabar. insya Allah akan terlampaui. Iya. Oke, Baik. menarik. Kita jadi optimis semua nih. Iya nih. Harus optimis. Semangat ya. Buat teman-teman sobat terang. Sobat terang, sobat terang. Sobat terang nih namanya sekarang Kayaknya nih. gue yang mesti ganti FYP. Iya. Pusing, kepala tuh berat ya Mari. Jadi mulai minggu depan habis lebaran kita podcast, kita langsung sapanya sobat terang ya. Sobat terang. Ini inovasinya. Oke, baik. Kita sekarang udah mau lebaran, tinggal menghitung hari lebarannya. Meskipun di tengah krisis, meskipun belanjanya tidak sebanyak tahun-tahun lalu ya, Mas Andi. Karena duit HR-nya lebih baik ditabung dulu ya buat investasi ya. Oh iya, satu lagi, investasi paling aman apa sekarang? Investasi yang aman-aman. Ya, banyak instrumen investasi ya, obligasi pemerintah tuh baik. Investasi di saham-saham kalau harus masuk saham itu yang dividennya kayak BRI itu kan dividennya bagus sekali gitu dan pertumbuhannya masih ada. Dan beberapa investasi lainnya di bursa juga kita bisa lihat investasi di diri sendiri yang penting yaitu peningkatan skill kita. Kalau ada tabungan lebih ya ambil course, ambil pelatihan yang bisa meningkatkan
daya jual kita, AI misalnya, kita Ya. bisa belajar AI, Sertifikasi gitu. kita mendapatkan sertifikasi di bidang Berarti 3S dong. teknologi. Sabar, syukur, skill. Iya. Yang keempat Oke. sholat. Sholat dan sport Sport. Sport ya? Gimana? Masih lari ya? masih. Masih? Oh. Per hari berapa kilo? Masih 7 sampai 11 kilo. Wih, Oh iya. Mirip-mirip lah sama saya ya. Iya, iya, iya. Kamu sebulan kan? sebulan. 7 kilo sebulan. Parah itu sih. Oke Nisu. Oke, kita sudahi dulu hari ini. Sebentar lagi lebaran, mohon maaf lahir batin, saya Anissa Dasuki. Lahir batin. Ya, saya Gai Porto Sigit. Sampai jumpa lagi, semoga makin terang hidup kita. Terima kasih. Saya Pung Purwanto, maaf lahir batin. Terima kasih.